Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari nama Musarofah Nursiah, NIM A8620200023 dan Tiara Monika, NIM A8620200028. Prodi kelas PGSD semester 4A. Mata kuliah Metode Numerik, dosen pengampu Heriadi MPD. Nah, langsung saja kami akan masuk kepada materi kami yang berjudul bentuk akar, sifat-sifat, dan cara merasionalkannya. Apa saja yang terlintas dalam pikiranmu saat mendengar kata akar? Mungkin kamu membayangkan sebuah pohon yang ditopang oleh akar yang kokoh. Tapi, adakah di antara kamu yang terpikir akar dalam bentuk matematika? Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah bentuk akar dalam matematika. Lalu, apa yang dimaksud dengan bentuk akar itu? Dalam matematika, bentuk akar merupakan suatu operasi aljabar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah bilangan. Bentuk akar memiliki sifat-sifat khusus dan dapat dirasionalkan. Apa saja sifat-sifat itu? Dan bagaimana cara merasionalkan bentuk akar? Simak penjelasan berikut. Yuk kita sama-sama menyimak. Mengenal akar. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Hayo, kamu masih ingat nggak nih dengan bilangan rasional dan irasional? Bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan. Bilangan bentuk akar akan berada dalam tanda seperti ini, atau bisa kita sebut sebagai tanda akar. Bentuk akar. Keterangan N sama dengan indeks akar buka kurung N lebih dari 2 tutup kurung. A pangkat M sama dengan bilangan pokok buka kurung A pangkat M C rasional tutup kurung. Bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan seperti gambar di bawah ini. Contoh agar kamu tidak bingung, misalnya ada bilangan berpangkat 21/2. Nah, bilangan berpangkat 21/2, kalau kita ubah ke bentuk akar jadinya akan seperti 21/2, buka kurung, A sama dengan 2, M sama dengan 1, dan N sama dengan 2. 21/2 sama dengan atau akar 2. Catatan kalau indeks akarnya bernilai 2, nggak perlu kamu tulis juga tidak apa-apa. Contoh bentuk akar yang lain diantaranya akar 6, akar 7, akar 11, dan masih banyak lagi. Coba aku tanya, akar 25 itu termasuk bentuk akar atau bukan sih? Jawabannya bukan bentuk akar. Kenapa? Ingat definisinya. Bentuk akar itu berupa bilangan irasional, sedangkan akar 25 bisa kita sederhanakan menjadi akar 52 sama dengan 52/2 sama dengan 5. Buka kurung 5 adalah bilangan rasional tutup kurung. Jadi, akar 25 bukan bentuk akar. Paham ya? Sifat-sifat bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar seperti halnya bilangan berpangkat. Bilangan bentuk akar juga memiliki sifat-sifat tertentu loh. Sifat-sifat ini akan memudahkan kita dalam melakukan operasi aljabar yang melibatkan bentuk akar nantinya. Sifat-sifat bentuk akar diantaranya sebagai berikut. Nah, setelah kamu mengetahui maksud dari bentuk akar dan sifat-sifatnya, selanjutnya kita ketahui cara merasionalkan bentuk akar. Sebenarnya merasionalkan bentuk akar itu apa sih? Sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, akar A pangkat 2 sama dengan A. Yang kedua, akar A kali B sama dengan akar A kali akar B sama dengan A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Yang ketiga, akar A per B sama dengan akar A per akar B sama dengan A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Cara merasionalkan bentuk akar. Untuk memudahkan penggunaan bentuk akar dalam operasi aljabar, bentuk akar harus ditulis dalam bentuk yang paling rasional atau sederhana. Cara merasionalkan bentuk akar harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut.
Syarat-syarat dalam merasionalkan bentuk akar. Yang pertama, pangkat pada faktor bilangan pokok harus kurang indeks akarnya. Contoh, akar X sama dengan X lebih dari 0. Bentuk sederhana karena pangkat faktor bilangan pokoknya X sama dengan 1. Nilainya kurang dari indeks akarnya. Akar X pangkat 5. Bukan bentuk sederhana karena pangkat faktor bilangan pokoknya X sama dengan 5. Nilainya lebih besar dari indeks akarnya. Yang kedua, tidak ada bentuk akar di bagian penyebut. Akar X per X merupakan bentuk sederhana. 1 per akar X sama dengan bukan bentuk sederhana karena terdapat akar di bagian penyebut. 3. Di dalam akar tidak memuat bilangan pecahan. Contoh, akar 5 per 2 sama dengan bentuk sederhana. Akar 5 per 2 bukan bentuk sederhana karena di dalam akar memuat bilangan pecahan. Terus, gimana nih kalau misalnya kita menemukan bentuk yang belum sederhana? Gimana cara menyederhanakan bentuk tersebut? Oke, tenang-tenang. Aku bakal jelasin caranya di bawah ini. Kasus pertama, jika bilangan pokok memiliki pangkat lebih besar dari indeks akarnya, nah, kalau menemukan bentuk yang kayak gitu dan bilangan pokoknya itu bernilai positif, maka kamu bisa jabarkan aja bentuk pangkatnya. Contoh, 1 sama dengan akar kali 5. Bentuk akar kali 5 belum sederhana karena pangkat bilangan pokoknya atau pangkat si X lebih besar dari indeks akarnya. Sama dengan 5 lebih dari 2, tutup kurung. Jadi, untuk menyederhanakan bentuk tersebut, kita jabarkan aja pangkat si X-nya. Karena indeks akarnya itu bernilai 2, maka kita jabarkan kayak gini. Akar X pangkat 5 sama dengan akar X pangkat 4 dikali X pangkat 1. Ingat sifat bentuk akar ya. Kalau ada operasi perkalian dalam akar, bisa kita pecah jadi seperti ini. Akar X pangkat 4 dikali X sama dengan akar X pangkat 4 dikali akar X. Nah, akar X4 itu sama aja dengan X4 per 2, sehingga bisa disederhanakan menjadi X2. Jadi, akar X pangkat 5 sama dengan akar X pangkat 4 dikali X sama dengan akar X pangkat 4 dikali akar X sama dengan X pangkat 2 akar X. Gimana? Paham ya cara menyederhanakannya? Berikut merupakan contoh berikutnya. Contoh 2, akar 20. Kurang lebih cara penyederhanaannya sama kayak contoh 1 kok. Teman-teman, penjabarannya kayak gini. Akar 20 sama dengan akar 4 kali 5 sama dengan akar 4 kali akar 5 sama dengan akar 2 pangkat 2 kali akar 5 sama dengan 2 akar 5. Itu cara penyederhanaan untuk kasus pertama ya. Sekarang kita masuk ke kasus kedua. Kasus 2. Bila pada bilangan pecahan terdapat akar di bagian penyebut. Kalau kamu menemukan bentuk seperti itu, kamu bisa menyederhanakannya dengan mengalihkan bilangan pecahan tersebut dengan bentuk akar yang sekawan dari penyebutnya. Maksudnya, bentuk akar yang sekawan itu gimana ya? Bentuk akar sekawan itu berarti bentuk akarnya sama, cuma beda tanda operasinya saja. Nah, penjelasannya lebih lengkapnya bisa kamu lihat pada gambar di bawah ini. 3 cara merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. 1. Pecahan bentuk A per akar B bisa dirasionalkan dengan mengalihkan bentuk sekawan akar penyebutnya. Penyebutnya itu akar B, berarti bentuk sekawannya juga akar B, sehingga A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B sama dengan A akar B per akar B. 2. Pecahan bentuk A per B ditambah akar C bisa dirasionalkan dengan mengalihkan bentuk sekawan akar penyebutnya. Penyebutnya itu B ditambah akar C. Berarti bentuk sekawannya sama, cuma beda tanda operasinya aja, yaitu B dikurang akar C. Sehingga
A per B ditambah akar C sama dengan A per B ditambah akar C dikali B dikurang akar C per B dikurang akar C sama dengan A dalam kurung B dikurang akar C tutup kurung per B pangkat 2 dikurang C. 3 pecahan bentuk. A per akar B ditambah akar C bisa dirasionalkan dengan mengalihkan bentuk sekawan akar penyebutnya. Penyebutnya itu akar B ditambah akar C. Berarti bentuk sekawannya sama. Cuma beda tanda operasinya aja, yaitu akar B dikurang akar C, sehingga A per akar B ditambah akar C sama dengan A per akar B ditambah akar C dikali akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C sama dengan A dalam kurung akar B dikurang akar C tutup kurung per B dikurang C. Biar lebih paham kita masuk ke contoh soal ya. Contoh, sederhanakan bentuk akar di bawah ini. 1 per akar X. Untuk menyederhanakan bentuk akar tersebut, kita bisa kalikan dengan bentuk akar yang sekawan dari penyebutnya. Karena penyebutnya itu akar X, berarti bentuk sekawannya juga akar X. Jadi, penyelesaiannya akan seperti ini. Untuk menyederhanakannya, bentuk akar tersebut kita bisa kalikan dengan bentuk akar yang sekawan dari penyebutnya. Karena penyebutnya itu akar X, berarti bentuk sekawannya juga akar X. Jadi penyelesaiannya akan seperti ini. 1 per akar X dikali akar X per akar X sama dengan akar X per akar X pangkat 2 sama dengan akar X per X. Kita masuk ke kasus terakhir. Kasus 3. Jika di dalam akar memuat bilangan pecahan, gimana nih kalau misalnya kita menemukan soalnya bentuknya kayak gitu? Tenang, kamu masih ingat dengan sifat bentuk akar di atas kan? Kalau ada pecahan di dalam akar, maka bisa kita jabarkan kayak gini. Akar A per B sama dengan akar A per akar B. Nah, karena setelah dijabarkan bentuknya menjadi seperti kasus nomor 2, ada akar di penyebut, jadi langkah selanjutnya bisa kita selesaikan seperti kasus nomor 2 teman-teman. Yap, betul sekali. Kita kalikan dengan bentuk akar sekawan penyebutnya. Langsung masuk ke contoh soal aja deh. Contoh, rasionalkan bentuk akar 5 per 2. Sesuai penjabaran di atas, kita pecah dulu yuk bentuk akarnya jadi seperti ini. Akar 5 per 2 sama dengan akar 5 per akar 2. Kemudian kita kalikan dengan bentuk akar sekawan pada penyebutnya. Ingat, pada penyebutnya loh ya, bukan pembilang, sehingga akar 5 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan akar 5 dikali 2 per akar 2 pangkat 2 sama dengan akar 10 per 2. Satu bilangan berpangkat 2 dan akar pangkat 2. 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Maka akar pangkat 2 dari 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 kali sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Maka akar pangkat 2 dari 4 sama dengan 2. 3 per 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Maka akar pangkat 2 dari 9 adalah 3. 4 per 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Maka akar pangkat 2 dari 16 sama dengan 4. Kemudian seterusnya. Sangat mudah kan? Akar pangkat itu hanyalah kebalikan dari pangkat 7. Pangkat 2 sama dengan 49, akar pangkat 2 dari 49 sama dengan 7. Pangkat 2 biasa disebut dengan kodrat. Akar pangkat 2 biasa disebut dengan akar kodrat. Lambang akar kodrat seperti ini. Misal, akar kodrat dari 49 adalah 7, ditulis seperti ini. Akar 49 adalah 7. Atau yang lebih lengkap sebagai berikut. 1 pangkat 2 sama dengan 1 berarti akar 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4 berarti akar 4 adalah 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9 berarti akar 9 sama dengan 3, kemudian seterusnya. Kedua, bilangan berpangkat 3 dan akar pangkat 3. 1 pangkat 3 sama dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Maka akar pangkat 3 dari 1 adalah 1. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Maka akar pangkat 3 dari 8 adalah 2.
Pangkat 3 biasa disebut dengan kubik akar, pangkat 3 biasa disebut dengan akar kubik. Sekian dari materi kelompok 6, terima kasih.